ayat 7 dikatakan rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Dia hari ini, kemarin sudah kembali rohnya kepada asalnya. Jadi saudara dan saya hidup jangan hanya paham, oh saya hidup, sesudah itu saya nggak pusing lagi apa yang akan terjadi ketika saya mati. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa orang-orang yang mati di hadapan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, kelak kedatangan Kristus, dan seluruh mata dunia akan melihat dia datang, dan dia datang sebagai raja di atas segala raja, di atas planet bumi ini, karena hanya planet bumi yang diisi oleh manusia. Nah, ketika dia datang, setiap orang yang mati terlebih dahulu dalam Kristus, dia akan terlebih dahulu dibangkitkan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara masih hidup kedatangan Tuhan? Saudara rapture pengangkatan. Jadi ada persamaan. Ketika orang percaya kepada Kristus, tidak dipersoalkan dia matinya cara apapun. Mau cara dirajam, mau cara matinya dibunuh, maka dia matinya dibuang di kali. Selama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupannya, penguasa tunggal dia, ada jaminan. Itu dulu. Nah, itu tentang keberadaan Yesus Kristus yang adalah Roh Allah sendiri. Dan yang kita tiru kehidupan inilah kehidupan Yesus Kristus. Karena dia bukan dilahirkan secara biologis. Kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa, itu adalah wajar. Karena saudara dan saya manusia. Tapi kalau jatuh terus dalam dosa yang sama, itu nggak wajar. Berarti dia tidak lagi satu frekuensi dengan Roh Allah itu sendiri. Dia berdiam, Roh Allah itu berdiam, tapi tidak diaktifkan. Ada lagu mengatakan begini, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Jadi waktu Roh Allah, Roh Kristus yang ada Roh Kudus hidup dalam kehidupan saudara dan saya, dia itu akan memulihkan saya dan saudara. Nggak melulu persoalan hidupnya hanya itu saja, hanya cuman pusing mikirin dunia. Sekarang pusing, saudara dan saya pusing mikirin dunia, masalah uang. Ketika mati kalau nggak percaya Yesus nggak ada jaminan. Tapi ketika saudara kerjakan bagianmu, yang memberkati itu Tuhan. Jadi saudara hidup bukan karena saudara bekerja keras. Saudara hidup karena saudara dipercayakan Tuhan untuk memelihara apa yang ada dalam planet bumi ini. Pelihara tanaman, pelihara kehidupan, pelihara, kalau orang bilang itu dia kalau saudara punya mobil itu dipelihara sehingga ada apa namanya? Ada mekanik. Jadi apa yang dari semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati mengambah, serahkan diri, napi karyamu. Dari awal sering ku tak mengerti jalan-jalanmu, jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, gerakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Saat ku tak mampu
tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak berpakaian. Sebab selama masih di dalam dunia, di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh karena tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa supaya yang sama. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk tetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.